kita punya harapan tapi jangan terlalu berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Ada tamu spesial sini, sesepuh Bang Komarudin. Ini apa tuh? Pengacara ini ya? Pengacara ini, Brigadir J ya? Sensitif ini. Gimana Bang? Ini Bang? Kasusnya jadi ya Enggak ya? sampai dengan saat ini Ya, panjang. Bahaya. Bang Komar ini ya. Gimana Bang kabarnya Bang? alhamdulillah Sehat ya? sehat. Bang, ini mungkin baru pertama ya masuk ke ini. Tapi sebelum-sebelumnya udah pernah nonton di podcast kita sharing positif, ngobrol positif di setiap hari Sabtu sih, tapi tayangnya nggak tentu. Senin ya. Artinya Senin. Kemarin rencana Senin itu, tapi tahu-tahunya salah jam tayang ke Kamis. Salah jam tayang. Gitu. Bang, untuk di sini nih mungkin ada nggak pengalaman Bang Komar itu seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu yang kira-kira merasa tuh kok bisa gitu ini kejadi gitu, atau enggak kayak ada inspirasinya gitu, kayak ada motivasinya gitu. Ada nggak sih Motivasi yang ingin mungkin diceritakan sama teman-teman? apa ya, kalau pengalaman seminggu terakhir apa mengenai kadang ada yang nggak tentulah, misalnya kayak direncanakan gitu, nggak kadang apa yang kita rencanakan, kita targetkan itu seringnya itu nggak tercapai dan meleset. Gitu. Contoh mungkin kalau dalam hal yang sering kita lakukan ya di marketing atau di pemasaran ya, tentang penjualan misalkan ya, tentang kita berharap misalnya ada yang nanya ya kan, ada yang nanya dengan antusias yang mungkin menurut kita konsumen ini tertarik, minat, dan kita berasumsi konsumen ini kayaknya beli nih gitu. Mungkin lebih seringnya sih kayak gitu. Misalkan ada 1-2 orang kita listing, tapi misalnya kita masukkan dalam listing kita lah untuk daftar konsumen yang akan berkunjung, tahu-taunya misalkan nggak berkunjung semua, atau enggak misalkan ya ada salah satunya nggak jadi berkunjung dengan alasan ya ada keperluan lain gitu kan, dan di luar asumsi kita itu meleset semua kan. Misalnya gitu. Nah kayak yang nggak terlepas dari ikhtiar kita nih tentang misalkan iklan jalan atau enggak ya, dimanapun kita iklannya, misalkan ya medianya lah saat itu kita iklan aja, jalanin terus. Dan seringnya juga yang datang itu kadang di luar dari yang janjian, misalkan yang sudah bilang mau janjian, mau ketemu, hilang berapa lama, tahu-tahu di hari yang saat kita nunggu yang lain dia yang datang. Gitu kan. Seringnya sih begitu, ada hal-hal yang sering terjadinya begitu, dan di luar prediksi datang nanyain kita langsung, padahal kitanya juga udah mungkin bisa dibilang kadang nggak ingat lah gitu, nggak ingat, dan dia pun nggak ngabarin saya mau lihat, mau main ke lokasi, atau main gitu. Contohnya mungkin kemarin sih gitu kan,
Contohnya kemarin, tahu-tahu misalkan kita lagi duduk, lagi santai, lagi iklan atau apa gitu kan, tahu-tahu dipanggil tuh sama apa, ada security lah Ya. yang ngasih informasi bahwa ada yang nyari. Nah, saat itu datang, misalkan dia awalnya mau lihat-lihat doang nih, mau lihat dulu, mau survei dulu, mau tanya-tanya dulu, sore siang udah selesai lah, udah selesai, dia pulang lagi, sorenya dia balik lagi dan menyatakan untuk proses pemesanan gitu. Pemesanan. Jadi di luar apa yang kita targetkan sih gitu maksudnya. Ada lah datang Di luar ternyata. ekspektasi ya. Nah, ternyata di luar itulah gitu. Datangnya tuh nggak yang kita sangka gitu. Munculnya tuh dari yang lain. Gitu. Munculnya dari yang lain di luar dari ikhtiar kita yang kita lakukan, misalnya iklan di media ini, media ini, atau kita apa namanya, jalin komunikasi sama konsumen sebelumnya, gitu, yang misalkan udah menyatakan mau main saat itu, tapi ternyata nggak datang, tapi yang datang dari sini, gitu, nggak apa namanya, nggak dihilangkan sama sekali lah, ada gantinya, mungkin begitu sih, gitu, mungkin begitu. Sering terjadinya sih gitu. Kemarin persis lah hari apa ya, Kamis, hari Kamis kemarin. Jadi apa yang targetkan atau yang sesuai pemikiran itu ya, ternyata nggak terjadi gitu, tahu dari yang lain gitu. Seringnya sih meleset, mungkin terjadi ada hal juga yang terjadi, Ada juga yang nggak, ada gitu, juga yang nggak meleset. sesuai apa yang kita harapkan, mungkin lebih ke apa yang kita harapkan. Ya itu sih mungkin ini ya, garis besarnya salah harapan itu. Nah, Bang Riko gimana Pak? Berasumsi aja mungkin kan kita ngeliatnya. Gimana deh? Nggak benar ya. Ada mungkin dari cerita Bang Kobar tadi, ada ingin survei gitu berapa orang gitu. Terus ada pondasi nih, mungkin muncul di situ harapan, ada harapan di sana, tahu-tahu nggak jadi gitu. Salah nggak kita berharap gitu? Nah, gimana nih? Banyak mungkin ya, kayaknya kemarin-kemarin masih hangat-hangat di bahasan ini sama Bang Riko mungkin kayaknya. Boleh Bang langsung jawab Bang. Tahu-tahu yang lainnya yang nggak diharapin malah datang gitu, yang diharapin nggak datang. Pertanyaannya apa tuh? Iya gitu. Iya gitu. Pertanyaannya apa? Ya gimana gitu konteksnya. Apanya nih? Kok bisa gitu. Kalau bahasan ini itu sebenarnya pun emang masih dibilang hangat-hangat ya, baru-baru ya, gue juga berusaha untuk sedang mendalami itu juga, cuma berdasarkan pengalaman juga ya, pengalaman di belakang. Karena kalau gue perhatiin tuh, pertama, kalau Allah tuh lucu gitu, asik loh ya, kita itu dibawa kayak yang teka-teki gitu. Teka-teki ini yang gue alami nih di hampir 2 bulan ke belakang tentang hal yang tadi. Ketika ya kalau dibilang teka-teki, terus kita diajak tebak-tebakan gitu ya, mungkin mulai dari yang disampaikan tadi, kita iklan di sosmed A misalkan ya, tapi yang muncul di sosmed B, atau kita iklan di sosmed yang muncul hasilnya itu bukan dari sosmed, ya kan? Ya sampai ke ketika kita punya listing tadi, kita ada janji temu di hari apa, ada mungkin di hari itu malah nggak datang yang tadi kita listing, justru dari yang lain gitu. Ini kan kayak yang apa ya, kita kalau bicara asumsi tadi kayak kita tebak-tebakan gitu ya kan, kita nyangkanya oh ini yang kira-kira nanti bakal datang, yang kira-kira nanti bakal closing lah bahasanya gitu kan, tapi ternyata Allah
kasih yang lain yang datang. Ya asik gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau ditinjau lagi dari segi harapannya, ya memang ya harapan itu nggak salah. Justru harapan inilah buat motor penggerak kita ini biar gerak, biar kita mau berusaha, biar kita mau berikhtiar. Tanpa ada harapan nggak mungkin kita mau capek-capek kerja. Benar. Ya kan? Kita mau capek kerja itu karena harapan bertumbuh kitanya menjadi lebih baik, dapat penghasilan dan segala macam. Ada harapan itu kan, harapan pengen memperbaiki keadaan ekonomi dan segala macam. Tapi yang menurut gue nih secara pengalaman kemarin kayaknya agak salah gitu kan, ketika kita si harapan tadi harusnya cuma sekedar pendorong kita untuk melakukan sesuatu, malah tumbuhnya itu berlebihan, porsi dari harapan itu berlebihan, yang akhirnya kita ya tadi mungkin bahasanya bisa dikategorikan berasumsi tadi, menebak tadi, menyangka tadi, mengira tadi, ya kan? Yang akhirnya ya lebih seringnya nggak sesuai dengan yang kita kira, yang kita tebak, ya kan? Nah itu, jadi yang menurut gue sih prioritasnya itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan si harapan tadi, ya kan? Karena gue juga penasaran dengan kalimat gini, kalau di segi pemasaran, penjualan, kita iklan untuk dapat konsumen, ya, atau kita iklan hanya sebagai ikhtiar, Ya. kan tipis ini. Justru kalau kita iklan itu karena apa ya, kan ada. Karena kita pengen mendatangkan konsumen kan gitu kan, mendatangkan pembeli untuk apa yang kita jual tadi. Tapi satu sisi ada kalimat kita iklan, kita ikhtiar, kita iklan itu cuma sebagai ikhtiarnya. Walaupun secara kalimat sebenarnya hampir sama, cuma ada bedanya. Saat kita bilang iklan untuk dapat konsumen, nah ini udah sebuah matematika, ya kan? 1 tambah 1 sama dengan 2. Gua iklan, gua dapat konsumen, ya kan? Tapi dengan kalimat yang kedua tadi, gua iklan ini sebagai ikhtiar. Masalah nanti didatangkan dari sini kah, dari manakah, itu bukan urusan gua lagi. Cuma untuk ke yang 2 ini nih, gua pun ya mendalami itu selama 2 bulan, merasakan bahwa oh iya, ya kan, kalau bicara pemasaran juga ya di 2 bulan ke belakang ini justru gue nggak pernah dapat yang namanya prospek, ya kan? Di hari itu datang tiba-tiba WA, tiba-tiba ngubungin, nelpon, tiba-tiba transaksi kan. Itu pun jadi pertanyaan, kok apa ya gitu. Ternyata ya memang kalau gue sih sampai berpikir gue capek nebak-nebak gitu, capek nebak-nebak, karena ya ranahnya kita kan ikhtiar, doa dan ikhtiar. Ranahnya Allah tadi hasilnya. Saat kita masuk ke ranah hasil, ini yang menurut gue kita salah gitu, masuk ke ranah hasil. Harapan kita ya di depan, bukan di akhirnya. Maksudnya harapan kita itu adalah untuk mendorong, dengan gue melakukan ikhtiar ini, harapan gue adalah mencapai target sekian, target penjualan kah, ya, berapa dapatnya, berapa konsumennya, berapa nominalnya, ini target gue. Di perjalanannya kita ambil bagian kita aja, ikhtiarnya aja, ya kan? Ikhtiarnya, masalah hasilnya ya kita berharap hasil ini dapatnya dengan sesuai target kita, atau ya mudah-mudahan bisa lebih dari target tadi. Jadi ya benar, menurut gua sih ya, menurut gua tergantung kita mengkondisikan tadi diri kita sendiri, bagaimana kita memporsikan harapan tadi tidak jadi berlebihan,
sehingga kita tidak mengasumsi atau memvonis atau mengasih sama dengan di hasilnya tadi. Sementara itu dulu. Gitu bang. Lempar doang mana sih Bang? Kayaknya ya itu ya. Tipis banget sih sebenarnya kalau dari bahasan Maripa tadi. Karena kita mau betul mengasih sama dengan yang tadi, berarti kita udah ngatur Tuhan bahwa harusnya segini loh. Karena mungkin kita pernah bahas, adapun bahasa apa yang lu tabur itu yang lu tua ya, ataupun bahasa hukum alamnya tuh sebab akibat. Seharusnya kan kalau bahasa logika seharusnya kalau kita ngelakuinnya di iklan di sosmed ataupun di salah satu sosmed lah ya, seharusnya kan logikanya kan dari sana, logikanya gitu ya. Tapi pada ininya nggak belum tentu di sana gitu. Belum ada pun yang lain datangnya. Kita iklan ikhtiarnya di sosial media, tahu-tahu dari member, tahu-tahu mungkin yang udah kita lupa berapa bulan yang lalu, tahu-tahu datang entah dari mana gitu kan. Jadi gimana ya, berharapnya tuh kemana gitu ya. Harapnya ke Tuhan. Tapi kadang pindah, meleset harapan itu. Kalau ngelihat ke ikhtiar ya, maksudnya ya, kalau ngelihat ke apa yang kita kerjakan, misalkan secara prospek atau secara yang tadi kita sebut prospek, sebenarnya nggak jauh-jauh dari sana sih. Benar. Gitu. Yang hasil yang Tuhan berikan itu nggak jauh dari sana, gitu, nggak jauh dari apa yang telah kita usahakan. Menurut gua sih ya, karena misalkan yang salah mungkin asumsinya, mungkin kita berharap dari iklan ini mendapatkan prospek ini, ya kan. Nah, karena ya berdasarkan pengalaman, berdasarkan otak kita berpikir dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya kan, kita bisa mendapatkan mungkin kayak ilmu mungkin ya, memahami karakter seorang lah ya, karakter seseorang. Oh, yang minat misalkan begini, yang nggak minat misalkan begini. Misalkan kalau yang minat kita tahunya misalkan secara antusiasnya, secara dari mulai proses dia mencari informasi dan menentukan langsung, misalkan langsung dia ingin main ke lokasi kan, kayaknya nih orang bener minat, misalkan secara penilaian kita kan. Tapi kan ya apa yang kita pikirkan ya bisa dengan mudah dibalikkan gitu kan. Bisa aja kadang kita yang begitu nggak jadi tuh saat itu ya kan, ditunda dulu, ataukah misalkan dengan alasan hal apapun itu, misalnya kayaknya ditahan dulu deh, rezeki dari situnya ditahan dulu, diputar dulu, ya kan, didatangkannya yang lain, misalkan yang baru pertama komunikasi cuman kayak nanya-nanya biasa, nggak yang kayak antusias, tahu-tahu datang ke lokasi tanpa ngabarin, ya kan, tanpa ngabarin, tapi cari tahu kita, ya kan, nyari kita lah ibaratnya. Tapi kan nggak lepas dari apa yang kita ikhtiarkan sebelumnya, otomatis kan, dari informasi yang kita sampaikan tentang apa yang kita jual lah, misalkan di media apapun itu. Nah, misalnya kayak yang biasa aja gitu, ya kan, kayak yang biasa aja, nanyanya juga kayak mungkin pertanyaannya seputar yang dia ingin tahu aja, yang nggak yang teliti, atau nggak yang apa namanya, yang detail gitu, enggak. Dan bisa aja saat itu juga dia memutuskan untuk beli, karena ya kita kan nggak tahu dia carinya seperti apa dan pengalaman dia sebelumnya seperti apa tentang penilaian, tentang misalkan ya anggaplah
cari hunian gitu kan. Ya. Ngapa cari hunian? Ya, mungkin dia sebelumnya udah dapat pengalaman, udah dapat informasi selain di media yang apa yang kita kasih ya, apa yang kita iklankan gitu. Mungkin dia cari tahu di media lain, tapi kebetulan iklan kita lewat dan mungkin secara produk, oh saya pengen tahu deh yang ini, saya pengen survei. Mungkin secara iklan kan nggak semuanya dari media sosial, dari bentuk apa yang kita sajikan, misalkan ya dari kita melayani, ya kan, ya ramah tamahnya misalkan sapaan dan sebagainya yang membuat konsumen itu atau calon pelanggan kita ini menerima kita terlebih dahulu gitu. Bukannya yang nerima kita tuh maksudnya ya kalau nerima kita otomatis dia mau denger kita atau enggak ya dia ibaratnya ya udah suka sama kita duluan gitu, di luar dari sebelumnya dia cari produk dimanapun mungkin dengan bisa aja secara kebutuhan kan beda-beda sesuai dari bentuk produk, dari jarak juga kan orang sesuai kebutuhan, jauh dekat itu sesuai kebutuhan si pembeli tersebut kan. Jadi kalau dibilang begitu kan apa yang kita sajikan di awal tuh dengan proses melayani, memberi informasi, menyampaikan informasi, cara kita menyampaikan informasi itu bentuk ikhtiar kita juga, bisa dibilang bentuk iklan kita juga gitu. Jadi yang kita jual tuh bukan produk aja gitu. Diri kita pribadi tuh menjual juga gitu, secara menyajikan lah, menyajikan bentuk lain. Karena kan kalau bisa dibilang kalau dalam bidang jasa tuh gak cuma produk aja yang dijual, pelayanan kan. Kalau jasa kan pelayanan. Jadi cuman kadang kita itu mikirnya hal-hal yang begitu tuh kadang nggak terpikirkan. Kadang kita sendiri karena asumsi kita sendiri yang membuat jalurnya tuh keluar gitu loh. Misalnya ya kita ngerasa aduh ini orang udah banyak nanya, ini udah ini kan. Yang salah tuh kayaknya itunya tuh gitu kan. Yang salah tuh gara-gara itu kita misalkan agak kecewa, ada yang datang, kita layaninya saat kekecewaan itu ada gitu loh. Kita nggak ngelepasin itu ya, padahal kalau masalah hasil kan ya udahlah, kita kan udah nggak nyampein informasi. Udah jelas kita sampaikan misalkan apa yang pelanggan tanyakan mungkin secara pelayanan atau penyajian ya kita udah sampaikan sesuai dah dengan apa yang dia butuhkan misalkan. Tapi terlepas dari itu kan kayaknya misalkan bisa dibilang kalau pada saat itu kita kecewa, ada yang datang, kita nyajikannya beda, bisa aja kok orangnya gini banget ya, padahal bisa aja nih orang minat gitu kan. Kalau kita sajikan begitu kan karena kekecewaan, harapan kitanya berubah, keluar jalur, ini jadi batal gitu loh. Ya kan? Maksudnya karena kan kalau misalnya kita jaga dengan ya kita jaga aja, kita layani aja, maksudnya kita berikan hal yang sama, yang datang janjian itu kita sajikan dengan optimal, yang datang saat kita nggak janjian harusnya kita sajikan dengan optimal juga, nggak dibedain gitu kan. Seharusnya sih seperti itu gitu. Kalau masalah hasil kan kayaknya nggak lepas dari apa yang kita ikhtiarkan sih sebenarnya ya, nggak lepas. Cuman ternyata nggak disangka-sangka dia udah komunikasi sama kita, tapi lama lagi setelah mungkin dia cukup karena waktu dan kesempatan dia belum sempat datang kan. Kita kan nggak tahu, waktu orang kan beda-beda, kesibukan orang kan beda-beda, kita nggak tahu. Jadi pada saat dia sempat, karena memang sudah komunikasi sama kita, datang tanpa pengetahuan kita tapi nyari kita, itu kan bisa aja dari itu yang lama misalkan kan, yang lama. Atau enggak kita iklan di sini tahu-tahu munculnya memang iklan yang lama misalnya kan, masih ada yang tanya. Nah di situ juga kesempatan buat kita menyajikan
pelayanan tadi gitu maksudnya. Jangan dibedain karena kan masuk ya pelanggan itu dengan karakter beda-beda, dengan kebutuhan beda-beda, dengan penilaian yang berbeda juga ke kita kan. Kita pun kadang menilai pelanggan juga berbeda, suka berasumsi lah. Kalau menurut gua sih ya hampir-hampir begitulah. Yang penting tuh harapan itu tadi benar, maksudnya buat jadi acuan kita lah, buat kita semakin semangat berikhtiar atau berusaha. Tapi jangan sampai kecewa sama atau terganggu sama harapan yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Kalau masalah tentang prospek misalkan kita berikhtiar nih di media ini, kita otomatis kan kita juga belajar tentang misalnya ya ini wajar dong, maksudnya secara kewajaran aja ya, secara kewajaran kita aja, maksudnya asumsi kita ini kayaknya wajar kita membuat listing atau daftar prospek gitu kan. Karena dari apa yang kita dapatkan itu, yang kita sebut tadi prospek itu, kita kan juga bisa memaksimalkan lagi kinerja ikhtiar kita, ya kan. Misalkan dari iklan ini bisa dapat konsumen atau pelanggan sekian kontak, ya kan. Nah dari sini sekian kontak. Dari hal itu kan misalkan kadang kita tuh selalunya ya kita tuh mencocokkan misalkan dari 10 data satulah gitu kan ya, satulah. Tapi kan dari pengalaman 10:1 itu kayaknya berarti kalau satu iklan bisa 10:1, gue jalanin ikhtiarnya tambah lagi deh dengan 2 iklan ya kan, maksudnya bisa begitu gitu kan, terlepas dari ya hasil prospeknya, terlepas dari hasilnya. Karena untuk memaksimalkan prospek tadi kan balik lagi ke ikhtiar kita nanti kan. Dan nggak lepas juga datangnya dari ikhtiar kita yang sebelum-sebelumnya. Itu kan yang menghasilkan prospek itu yang iklan-iklan sebelumnya gitu. Atau enggak kita sekarang iklan 10 nggak ada yang nanya, kita nggak iklan karena kita capek udah 10 kali iklan tapi nggak ada yang nanya. Nah besoknya libur ya kan, nggak iklan, padahal bisa aja di saat itu ada hasil, tapi karena kita kecewa sama hasil itu kita nggak ada. Tapi nggak nutup kemungkinan dari 10 yang udah kita ikhtiarkan, tahu-tahu adalah 1 atau 2 atau 3 kontak yang gue sekarang kok nggak iklan tapi ada yang nanya, kemarin gue iklan tapi kok nggak ada yang nanya. Kan kadang kita selalu begitu, karena kan kalau dibilang waktu beda-beda ya mungkin iklan kita saat ini ya belum tembus ke si pelanggan tersebut, tapi saat pelanggan itu kebetulan lagi cari, bisa aja yang lewat iklan kita kan, bisa aja begitu gitu loh menurut gua. Kalau misalnya dicocok-cocokan itu terlepas dari apa yang kita harapkan, apa yang pengen kita hasilkan, apa yang kita pengen hasilkan. Mungkin tanggapan gua sih ya seperti itulah gitu. Biar kita juga nggak terlalu nggak terlalu berharap berlebih mungkin ya. Gitu, nggak terlalu berharap lebih yang karena memang kalau yang berlebihan itu nggak baik. Karena bisa kecewa, misalkan kan kecewa jadi nggak semangat, kecewa jadi nggak, pokoknya bisa jadi keluar jalur lah gitu. Bisa kayak gitulah, mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ya itu ya, memang kadang pikiran itu mana ya, pikiran itu suka menganalisa tuh yang jelas menganalisa sesuatu yang sudah terjadi ya, karena memang kita tuh istimewanya itu. Nah itu memang itu tugasnya pikiran ya, karena istimewanya itu kita dikasih akal. Nah itu pikir, tapi kadang juga pikiran ini loncatnya ke depan
sesuatu yang belum terjadi. Pikiran ini menganalisa suatu hal ini nih, kalau ini gini-gini gitu kan, sesuatu yang belum terjadi. Nah, ketika sesuatu yang belum terjadi dipikirkan, terbawa dengan perasaan tadi, nah kadang si perasaan ini terpengaruh dengan pikiran, jadi terkontaminasi pikiran itu. Mungkin itu ya, karena bahasa yang pernah saya dengar itu mengalir tapi jangan sampai terseret gitu. Nah ini di konteks harapan tadi tuh, berharap ya harapannya pasti harus ada ya, harapan, tapi jangan sampai kata Bang Niko kepleset gitu, ngikutin alir tapi terseret. Malah kalau terseret mah udah bahaya ya, kalau terseret arus kan bisa ini tenggelam. Nah kalau udah tenggelam kelar lah. Bisa aja terseret jadi lebih cepat, Rik. Lebih cepat bisa kalau bisa kendalinya, kalau bisa berenang, kalau bisa gimana gitu kan bisa. Tapi kalau yang nggak bisa ngendaliin, tenggelam, ya nggak? Ya lebih kurang sih seperti itu. Gimana? Kalau yang di Bang Koma tadi yang terakhir tadi. Apa tentang konteks yang mungkin tadi jangan sampai gini lah gitu. Perbedaan. Keistimewaannya manusia kan itu ya dikasih akal, cuman kadang akalnya suka ngakal-ngakalin yang punya akal. Bagus ngakal-ngakalin. Ngakal-ngakalin yang punya akal, maksudnya mikir. Ngakalin pikiran bagus, tapi kadang di hati ini yang suka kebawa sama akal iya, itu. jadi suka ngakal-ngakalin tuh misalnya ya kayak berasumsi lah, prediksi lah, yang ini ya. terbawanya ke sana. Mana dibahas ya? Ya kalau tadi dibahas begitu sih, ya inilah pengalaman tadi kan, pengalaman emang cara pengalamannya emang begitu gitu loh. Arti yang kalimat yang gue sampaikan tadi di awal, artinya kan ya ikhtiar, dimanapun bentuk ikhtiar itu lakukan ya kan? Apalagi kalau misalkan kita ini posisi sebagai marketing jasa ya, bentuk apapun, pelayanan, penjelasan, semuanya harus kita sampaikan setotal mungkin, terlepas dari orangnya berminat atau enggak kan gitu ya. Masalah iklan juga terlepas dari apakah dapat dari sana atau enggak ya kan, ikhtiar kita ya kita lakukan aja gitu ya, dapat prospek sekian emang udah wayahnya ya kita, itu pun salah satu yang membuat apa namanya jadi lebih semangat gitu kan. Coba bayang kalau misalkan tadi juga bilang, gue pun pernah ngalamin iklan panjang ya, boro-boro atau prospek yang komen aja nggak ada iklan kan ya, akhirnya ya stop di hari itu, ujuk-ujuk ada yang WA. Ya kalau secara mentahnya kita pikir ngapain gue kemarin iklan, gue nggak iklan aja dah ya, Gini ya, kecewa nggak lu ya, gitu gitu. Padahal ya mungkin pada saat kita lagi gencar-gencarnya iklan, si ambisi lagi ngikut ya. pada saat kita bilang capek stop iklan, si ambisinya hilang ya kan. Kalau pernah dengar mungkin kan ada kalimat itu, makin kita kejar makin jauh, kita nggak kejar mendekat sendiri gitu ya kan. Ya mungkin itu pun salah satu termasuk ya, secara nggak mentahnya kalau kita urai ya bukan karena itu gitu, bukan karena pada saat kita berhenti ngiklan tiba-tiba ada jadi nggak usah ngiklan lagi deh, bukan itu ya kan. Itu bisa jadi dihibur sama Tuhan. Lu gitu doang marah lu gitu, ini gua kasih. Karena kalau dulu gua juga sering bilang tuh, artinya padahal Allah tuh lagi ngeliat kita tuh lagi coba terus lo, coba gue liatin sampai mana gitu ya. Pas lo berhenti kan agak kecewa tuh, capek ngiklan gitu kan, Lo baru senggol lagi ya mau lo tadi, jangan stop dong gitu kasarnya kan, lanjutin aja ya kan. Ya memang menurut gue sih yang perlu kita manage banget itu ya diri kitanya. Benar.
ikhtiar mah apapun yang bisa kita lakukan kan kasarnya gitu. Cuma tadi bukan cuma sekedar si harapannya aja, kitanya nih apa namanya yang mungkin terlalu berambisi, khawatir ya kan, khawatir kalau misalkan nggak dapet, khawatir kalau misalkan itu pun terlalu juga mempengaruhi kita, mempengaruhi daripada ya anggaplah hasil yang nanti kita dapatkan. Ya kan, pertanyaannya ketika kita ngiklan ya mungkin secara prasangka baiknya kita bilang, oh orang yang datang dari iklan gue yang lama-lama ya kan, cuma secara penasarannya ngapa nggak kita tanya kenapa iklan ini iklan yang dulu baru munculnya sekarang gitu. Nah, kenapa nggak ketika gua ngiklan langsung ada gitu, kenapa ketika gua mancing dan langsung dapat ikannya gitu kan. Ini cara uniknya Allah tadi, buat kita koreksi lagi apa sih yang salah di dalam diri kita tadi. Entahkah kita tadi udah mancing cuma karena nggak sabaran nggak dapet pulang gitu, akhirnya nggak dapet, pas kita datang lagi yang mungkin dengan suasana yang berbeda akhirnya dapet. Atau mungkin ya sering juga mungkin ngalamin kita mancing seharian nggak dapet di kolam, pas sampai rumah ujung-ujung ada yang nganterin ikan. Ya anggaplah itu sederhananya seperti itu ya kan, ya mungkin dalam bentuk ikhtiar yang menurut kita mancing di kolam harusnya dapat ikan dari kolam itu dong ya kan, tapi kenyataannya nggak dari kolam itu, padahal secara ikhtiar harusnya sih dari situ ya kan? Tapi kok kita pulang ke rumah malah dianterin orang ikan, nggak tahu ikan itu dari mana, apakah dari kolam tadi kah, apakah dari pasar dia beli ya kan gitu ya kan. Sering kita ngalamin mungkin ya kita iklannya di sosmed, khusus di sosmed aja kita nggak yang ngolah, tapi tiba-tiba mungkin ada yang kita nggak bilang ke konsumen kita yang lama yang udah punya udah berlangganan sama kita, terus kita nggak bilang sama dia kalau misalkan ada temennya yang berminat, bilang aja nanti arahin ke kita nggak bilang, artinya kan nggak ada peluang kita ikhtiar ke sana ya kan, cuma mungkin ikhtiarnya adalah pelayanan tadi ya, tapi secara harapan kita mungkin jauh ngingetin dia tadi kalau ada temennya ya bawa deh ke sini nanti ada komisi dan segala macam, nggak sempat bilang kan, ujung-ujung ya artinya terlepas dari harapan kita nggak mikir kalau dia nanti akan membawa temennya ya kan, terlepas dari pikiran itu, tapi ikhtiar kita tetap di sosmed, di tempat-tempat yang lain. Suatu ketika ini nggak ada, nah yang orang yang tadi merasa puas dengan pelayanan kita ternyata bawa teman, artinya bukan di kolam yang sama tempat kita ikhtiar yang secara logika kita ikhtiarnya secara iklan mungkin kan, ternyata pun sebagai ikhtiar kita tadi dari pelayanan baik kita, kepuasan pelanggan tadi, ini pun yang membuat bahasanya itu repeat order, mengulang orderan, walaupun kalau dari jasa yang kita lakukan ya nggak bisa orang yang sama kan itu membeli itu, tapi dia referensi keluarga, ke teman, ke apapun kan, itu pun salah satu bentuk. Tapi yang gue garis bawahin itu artinya ketika hal itu pun terjadi, si harapannya nggak ada gitu. Kita melakukan dengan total aja melayani dia tanpa ada harapan nanti mungkin dia bawa lagi. Kalau konsepnya yang tadi contohnya seperti itu, bandingkan dengan ketika kita berikhtiar ke arah iklan, ke sosmed, ada nggak yang muncul itu gitu. Apakah kita cuma sekedar melakukannya sebagai bentuk ikhtiar, masalah nanti didatangkan dari manapun urusan Allah, atau masih ada kita nyangkut di sana gitu. Ini itu yang perlu diperhatikan kalau menurut gue sih. Iya, jadi harapannya tetap mungkin kita punya harapan tapi jangan terlalu berharap. Nah, tapi jangan terlalu berharap. Harapan ya, kita kan punya harapan. Kan harapan yang membuat bisa dibilang ya mungkin pernah ngedengar pernyataan bahwa kita itu hidup dengan harapan. Tapi nggak boleh berharap. Berlebih berharap. Nah, kalau bisa dibilang yang nggak punya harapan itu nggak kayak ngerasa hidup, misalnya gelisah, misalnya kan begitu, atau enggak ya yang kita lihat mungkin ya kayak nggak punya arah. Harapan kan bisa dibilang jadi tujuan atau arah kita kan. Ya. Terlepas nanti saat kita ngejalanin ini
apakah kita singgah dulu ke sana, apakah langsung ke tujuan, ya kan? Atau enggak dikasih cobaan, atau enggak ya kayak cobaannya misalkan kita punya harapan dengan beriklan, ya kan? Tapi saat iklan tidak keluar hasil yang kita inginkan, ya kan, kita keluar dari harapan tersebut, atau enggak ya muter kemana gitu kan, ke jalur yang mana, ya kita melenceng lah ya, bisa dibilang jadinya nanti begitu kalau misalkan terlalu berharap kan, karena kan di jalan itu kita nggak tahu akan ketemu siapa, di fasenya kita menuju harapan kita ya, nggak tahu kita ketemu siapakah, atau enggak di perjalanan kita kehabisan ini apa namanya bahan bakar dan sebagainya, gitu kan, kita singgah dulu untuk ngisi bahan bakar, atau enggak ya kita lapar kita singgah dulu, ya mungkin kayak ngelepasin harapan tuh buat itu, kita buat istirahat dulu, ya kan, istirahat dulu, makan dulu, atau enggak ini dulu, nah, udah selesai baru jalan lagi, bisa dibilang kan kayak begitu. Dan kadang yang pernah terjadi gitu kan, yang pernah terjadi itu kita suka karena asumsi dan harapan kita menilai orang tuh dari luar, iya kan, misalnya kayak contoh mungkin sepengalaman gue ya, misalkan yang datang itu kita lihat rapih kah, ya kan, rapih kah, kayaknya ini nih orang punya nih atau apa nih, kadang kan begitulah nakalnya akal tuh mikirnya suka. Dan ada orang yang sederhana datang, karena kita ngelihatnya dia sederhana, kita nyajikannya sederhana gitu loh, kita ngasihnya sederhana aja, gitu, nggak sama kayak kita ngelihat yang secara penampilan mungkin kita nerima dia gitu kan, langsung jadi nerima dulu kan, otomatis kan nerima dulu. Tapi kan kalau intinya kita nerima pelanggan kita dulu dengan penampilan yang seperti apa kan, yang rapi mungkin kita kayaknya enak gitu, wangi kan gitu. Kalau yang misalkan yang sederhana mungkin secara penampilan sederhana, meskipun di luar dari itu ya bisa aja ini yang jadi, bisa aja ini yang jadi, karena kita seringnya kan ngelihatnya dari luar dan ngelihat keluar lah. Iya, dan seringnya juga itu dipatahkan, gitu kan, justru yang sederhana. Iya, justru yang sederhana, yang apa, yang jadi benar-benar jadi pelanggan kita langsung. Dan kita pun sebagai penyaji, sebagai pemberi atau kita yang bertugas di bidang jasa ini, di bidang pelayanan tentang informasi perumahan ini, seharusnya gitu kan, seharusnya kita itu menampilkan apa yang kita punya tuh biar diterima sama si calon pelanggan terlebih dahulu, ya kan, jadi biar kitanya yang diterima dulu gitu. Kalau dia nerima kita, otomatis ngobrolnya enak, asik, ya kan, nyaman, ya kan. Demikian juga ke yang lainnya, meski ya jangan kategorikan si A, si B, si C, ya kan. Kita yang penting kita gimana ngasih, biar gimana mau siapapun itu yang datang, kitanya diterima, ya kan. Kalau kitanya diterima, mungkin secara gambaran kayak kita mungkin ya sepengalaman, kita dalam masalah, kita cerita ke orang, kan nggak semata-mata kita cerita ke semua orang. Kita cerita itu pastinya ke yang kita anggap nyaman buat kita, yang kita terima dulu, orang kayaknya orang ini enak. Kayaknya orang ini bisa kasih, sering nyambung lah sama kita. Kadang orang ini ya misalnya orang ini enak lah, nggak ember misalnya, nggak cerita-cerita kayak yang lain kan. Seperti itu harusnya kita pun memposisikan diri kita itu di sana gitu, kayaknya gitu kan, kayaknya apa sebetulnya gitu, begitulah. gitu ya, harusnya sih begitu ya. Itu karena kan kembali ke bahasan yang kemarin, mungkin ya sesuatu tuh berasalkan dari dalam, dari diri kita.
Jadi yang terpancar keluar itu kan berasal memang dari diri kita sendiri, yang pembahasan kita pada kemarin. Di sini Ya itu mungkin segitu dulu ya. mungkin penasaran ya, lihat Ya, dulu langsung yang aja. kemarin. Video yang kemarin Yang ya. kemarin. Jadi segitu dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, bukan bermaksud untuk menggurui. Jadi mungkin kesimpulannya itu harapan itu harus ada, ya kan? Tapi berharap itu kurang-kurangin lah. Ya. Karena berharap itu sangat tipis lah tadi. Untuk kadang kita berharap itu bukan kepada Tuhan, karena berharap kepada apa yang kita udah ikhtiarkan, berharap kepada orang lain, dan karena itu Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya, kan? Karena sering kita dengar bahasa itu. Jadi tetap prasangka kita tuh harus tetap baik, karena kendalinya tuh di diri kita. Jadi apapun yang keluar dari di luar itu mencerminkan di dalam diri kita. Itu pun hasil dari yang kita doakan, yang kita udah lakukan, itu yang udah terjadi sekarang ini. Mungkin itu sih singkatnya rangkuman dia, kesimpulannya ya. Karena harapan itu harus ada di diri kita. Karena kalau nggak ada harapan itu gimana ya? Nggak ada tujuan lah ya. Nggak ada tujuan. Jadi tentukan harapan kalian, mungkin yang masih bingung. Jadi ikhtiar, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Soal hasil itu kita kembalikan kepada Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa kita sharingkan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bukan bermaksud untuk menggurui, untuk mengajarkan. Kita di sini hanya sharing-sharing, ya, berbagi pengalaman lah. Mungkin itu aja. Saya Ari Pratama, Bang Komar dan Bang Riko. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.